Hai Bapak Ibu teman-teman di rumah, semua dalam kondisi yang prima kan? Senang sekali saya Nimade Ari Kurnianingrum bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu teman-teman di rumah di acara berbagi informasi tentang kesehatan. Pertama-tama saya mau bertanya nih, adakah Bapak Ibu atau teman-teman di rumah pernah mengalami keluhan sakit di lutut saat turun tangga? Atau selesai bersimpuh mau berdiri, aduh lututnya sakit, atau bahu tidak bisa digerakkan? Nah mungkin salah satu Bapak Ibu atau teman-teman di rumah pernah mengalami itu. Mungkin saja itu adalah gejala osteoartritis. Nah, seperti apa osteoartritis itu? Gejala lengkapnya seperti apa? Pengobatannya seperti apa? Hari ini saya akan berbincang dengan narasumber kita, Dr. Komang Septian Sandi Widayat, MBiomed SPOT. Kita langsung sapa beliau yuk. Halo Dok Tian. Halo Dr. Ari, selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Baik. Bapak Ibu teman-teman di rumah, ini Dr. Komang Septian Sandi Widayat, MBiomed SPOT. Beliau adalah ahli ortopedi. Dan kita akan berbincang tentang osteoartritis. Mungkin Bapak Ibu teman-teman di rumah sudah pernah dengar tentang osteoartritis sebelumnya, dan kita mungkin ini lebih ke berbagi informasi tambahan misalnya seperti itu ya. Baik. Oke Dok Tian, paling pertama pasti pertanyaannya osteoartritis itu pengertiannya apa gitu? Baik, terima kasih Dr. Ari atas kesempatannya. Jadi kalau kita ngomongin osteoartritis, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya osteoartritis itu ya. Jadi dari definisinya, osteoartritis adalah suatu penyakit kronis yang terjadi pada persendian yang ditandai dengan adanya penipisan atau kerusakan dari tulang rawan yang melapisi persendian dan disertai dengan pertumbuhan tulang di sekitar sendi tersebut. Jadi kita harus bedakan dulu antara apakah ini suatu osteoartritis yang bersifat primer atau sekunder, karena penyebabnya bisa berbeda-beda. Kalau yang primer itu biasanya karena akibat faktor degeneratif atau penuaan nih Dr. Arya. Jadi itu akan terjadi secara normal pada semua pasien yang sudah mengalami proses penuaan, di mana tidak bisa dihindari memang ya, tapi memang ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan dia munculnya lebih dini atau lebih lambat daripada satu pasien ke pasien berikutnya. Kalau yang akibat sekunder osteoartritis biasanya disebabkan oleh adanya trauma atau patah tulang yang terjadi di sekitar persendian yang mengakibatkan perubahan struktur dan anatomi dari permukaan sendi tersebut sehingga bisa terjadi osteoartritis tadi. Oke. Jadi pada prinsipnya sebenarnya ini adalah proses yang kronis. Betul. Dan degeneratif, cenderung terjadi pada penambahan usia seperti Betul, itu ya. betul sekali. Bisa terjadi pada usia yang lebih muda atau lebih awal kalau ada kondisi sekundernya ya, kayak Betul, tadi misalnya betul. terutama injury atau trauma gitu Betul ya. sekali, betul. Oke, dokter sebenarnya sudah menjawab pertanyaan saya tentang faktor-faktor risiko apa saja ya. Nah, oke. Kembali lagi sebenarnya ke osteoartritisnya, Dok. Kadang di masyarakat itu kan ada yang menggunakan istilah pengapuran, Betul. ada yang menggunakan istilah pengeroposan seperti itu. Betul. Sebenarnya bagaimana, Dok? Ini yang mana sebenarnya terminologi yang tepat, dan beda pengapuran pengeroposan itu sebenarnya gimana? Oke, jadi ini memang benar sering sekali ditanyakan oleh pasien-pasien saya di praktek di rumah sakit ya. Jadi begitu saya sebutkan suatu pengapuran sendi untuk menjelaskan osteoartritis kepada pasien, pasien itu sering mengatakan, oh berarti sama dengan pengeroposan tulang ya, osteoporosis ya. Jadi ini memang suatu hal yang mungkin dari terminologi sangat mirip ya untuk pasien ya, padahal secara pengertian dan secara metabolismenya penyakit yang terjadi juga pasti akan berbeda ya antara osteoartritis dan osteoporosis. Kalau untuk pasien, saya sering menjelaskan bahwa osteoartritis ini adalah suatu proses pengapuran sendi atau tulang ya, karena memang itulah yang lebih tepat untuk menggambarkan apa osteoartritis itu sebenarnya. Kalau osteoporosis baru kita jelaskan dengan pengeroposan tulang. Jadi memang dua hal yang berbeda ya. Jadi pada pengeroposan tulang itu memang kepadatan tulangnya yang berkurang dari normalnya. Kalau pada osteoartritis atau pengapuran sendi itu yang menipis adalah tulang rawannya. Jadi sangat berbeda antara pengeroposan tulang dengan penipisan tulang rawan tadi. Kalau di osteoartritis itu hanya terjadi di permukaan sendi yang dilapisi oleh tulang rawan. Tapi kalau osteoporosis itu bisa terjadi di semua tulang. Memang ada beberapa lokasi yang lebih sering mengalami osteoporosis, seperti misalnya tulang-tulang yang berada di dekat persendian, bukan di sendinya. Contohnya misalnya tulang pangkal paha, kemudian tulang belakang juga bisa mengalami suatu osteoporosis karena memang sifat tulangnya yang
bersifat spongiosa kita sebutnya, jadi luas permukaannya lebih besar, jadi lebih sering terjadi osteoporosis di situ. Itu perbedaan antara pengapuran dengan pengeloposan tulang. Oke, ya memang sering memang ya pasien juga nanya, ini saya dibilang pengeroposan dok, tapi kalau kita review gejalanya, kita review X-ray-nya, itu ternyata sebenarnya maksudnya adalah pengapuran atau osteoartritis ya. Memang Betul. kondisinya berbeda, proses perjalanan penyakitnya berbeda dan penanganannya kan berbeda. Betul ya. sekali. Oke. Nah kemudian dok, gejala apa sih yang dokter sering temukan ya pada pasien-pasien osteoartritis yang datang ke poli ortopedi misalnya, itu apakah gejalanya memang kurang lebihnya sama semua atau tergantung gradasi penyakitnya, seperti itu dok? Jadi memang paling sering ya pasien itu datang kalau mengalami suatu osteoartritis, itu pasti keluhan awalnya adalah nyeri. Pasien datang ke praktek saya itu dengan keluhan nyeri yang bisa saja memberat dengan faktor aktivitas sehari-hari. Misalnya pasien naik turun tangga, seperti yang dokter Ari tadi sudah jelaskan di awal, pasien itu bisa mengalami keluhan nyeri yang memberat dengan aktivitas turun tangga. Lebih sering padahal pasien itu mengeluhkan nyeri yang lebih berat pada saat turun, bukan pada saat naik tangga. Memang secara faktor biomekaniknya memang turun tangga itu memang memberi beban load yang lebih besar kepada lutut dibandingkan dengan naik gitu ya. Jadi keluhan utama pasien itu pasti dengan keluhan nyeri. Keluhan yang lain yang mungkin dikeluhkan oleh pasien adalah kaku sendi. Jadi memang secara penjelasannya memang kalau pasien mengalami nyeri pada lutut, pasti dia secara alamiah dia akan mengurangi gerakan dari lutut tersebut. Tidak menggunakannya. Betul, ya. tidak menggunakannya dengan alasan kalau digunakan nyeri Sakit, tadi. ya. Padahal kita tahu kalau tidak digunakan pasti akan kaku. Kemudian kalau sudah kaku dicoba digerakkan pasti akan menimbulkan suatu rangsang nyeri. Jadi ini seperti suatu cycle atau siklus yang berulang yang akan memperberat nyerinya dan memperberat kakunya. Jadi kita harus secara penanganan nanti kita harus bisa memutuskan siklus ini supaya nyerinya kita tangani dan kaku sendinya juga kita bisa cegah. Oke. Berarti gejala yang paling sering ditemui itu adalah nyeri dan juga kaku. Betul. Dok, ya. Nah kemudian dok, sebenarnya sendi-sendi mana saja ya yang bisa terkena osteoartritis ini? Karena pengalaman saya juga di poli penyakit dalam, kadang pasien osteoartritis juga bisa datang di poli mana saja sebenarnya. Betul. Kadang di poli penyakit dalam, kadang di poli ortopedi, kadang di poli saraf juga gitu. Jadi ada yang misalnya lututnya nyeri, tapi juga pergelangan kaki nyeri, jari-jari tangan nyeri, bahu nyeri, dan setelah semua dievaluasi ternyata ya semuanya itu adalah osteoartritis gitu. Nah dari pengalaman dokter Tian sendiri, di mana sebenarnya yang paling sering dan tapi juga tidak menutup kemungkinan mungkin di sendi-sendi lain juga bisa terkena ya? Oke. Jadi per definisi osteoartritis tadi ya dokter Ari, jadi osteoartritis ini bisa terjadi di semua persendian yang dilapisi oleh tulang rawan ya. Karena secara definisi tadi kita terjadinya penipisan dari tulang rawan yang melapisi sendi. Tapi secara epidemiologi osteoartritis ini akan sering terjadi di persendian yang mendapatkan beban saat pasien beraktivitas. Jadi kita sebutnya adalah weight bearing area gitu ya. Jadi kalau sendi-sendi mana saja yang sering mengalami, pasti sendi-sendi yang mendapatkan beban sehari-hari. Contohnya adalah sendi pinggul, kemudian yang kedua adalah sendi lutut, ketiga adalah sendi ankle. Jadi tiga sendi ini adalah sendi-sendi yang paling sering mengalami osteoartritis. Memang tidak menutup kemungkinan osteoartritis ini terjadi di sendi-sendi kecil seperti sendi bahu, jari-jari tangan, tapi secara epidemiologi kasusnya jauh lebih kecil daripada sendi-sendi yang mendapatkan beban sehari-hari. Oke. Nah dok, setelah kita tahu gejalanya seperti itu, terutama tadi nyeri dan kaku ya, kemudian sendi-sendi yang dominan terkena yang mana saja gitu. Sebenarnya untuk deteksi paling dini dari osteoartritis ini berupa apa sebenarnya dok untuk deteksi dini sehingga kita bisa tidak terlalu terlambat nanti untuk mengatasinya? Jadi untuk mengetahui apakah kita atau pasien mengalami osteoartritis sejak awal, memang kita perlu melakukan edukasi kepada pasien dan keluarganya mungkin dokter ya. Jadi jangan pernah menyepelekan suatu keluhan apapun yang ada di tubuh kita itu sebaiknya kita cari tahu dulu agar tidak terlambat mendiagnosa dan tentu saja penanganan juga akan terlambat. Contohnya pada kasus osteoartritis ini, bila kita sudah mengalami suatu keluhan nyeri di persendian atau sekitar persendian, sebaiknya kita segera mengetahui secara pasti kenapa sih sendi saya ini muncul nyeri seperti ini.
Yang mana seringnya pada pasien-pasien saya itu dia datangnya agak terlambat. Karena awalnya dia kira adalah nyeri biasa, kemudian dia bawa ke urut atau pijat, berharap dengan dipijat ototnya atau persendiannya bisa keluhan itu hilang. Dan seringnya mereka baru menuju praktek saya atau ke dokter setelah mereka tidak merasakan manfaat dengan pijat tadi. Jadi datangnya sudah terlambat, seringnya sudah mengalami osteoartritis yang derajat sedang atau berat bahkan ya. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Tentu seperti tadi saya jelaskan, kalau ada keluhan apapun sebaiknya kita datang dulu ke dokter atau ke pusat kesehatan terdekat, bisa puskesmas. Nanti di situ akan ada sistem rujukan. Apabila memang dokter umum di situ sudah mencurigai terjadi osteoartritis, tentu akan dirujuk ke suatu center kesehatan yang lebih tinggi, di mana mungkin terdapat dokter spesialis ortopedi yang bisa menangani atau mendiagnosa osteoartritis tadi. Jadi kalau saya dapat pasien dengan keluhan nyeri, saya akan lakukan pemeriksaan fisik dulu untuk memeriksa ke arah mana sebenarnya gejala ini terjadinya gitu ya. Apakah memang ada tanda ke arah osteoartritis atau apakah ada infeksi di lututnya atau penyakit-penyakit lain yang bisa menimbulkan masalah nyeri. Kemudian kalau memang saya mencurigai osteoartritis, kita bisa melakukan konfirmasi diagnosa dengan melakukan X-ray atau ronsen lutut gitu misalnya. Kalau keluhannya di lutut ya, dari X-ray lutut itu kita bisa nanti mendiagnosa secara pasti apakah pasien mengalami osteoartritis dan sekaligus bisa memastikan derajat mana yang dialami oleh pasien ini. Karena kalau memang kita ngomong osteoartritis pada lutut, umumnya kita bisa menderajatkan ke 4 derajat, dari 1 yang paling ringan sampai terakhir yang 4 paling berat, begitu terakhir. Mungkin dokter bisa lebih jelaskan lagi untuk derajat 1, 2, 3, 4 itu seperti apa, dok? Oke, memang untuk mengklasifikasikan di derajat mana pasien yang kita temui ini dengan melihat foto X-ray tadi, ronsen lutut tadi ya. Jadi yang derajat 1 itu penyempitan celah sendinya itu hanya minimal, bahkan mungkin belum ada ya, atau sangat-sangat minimal ya. Itu derajat 1. Kemudian kalau derajat 2, penyempitan celah sendinya akan semakin besar, disertai sudah terdapat pertumbuhan tulang baru yang kita namai dengan osteophyte gitu ya. Osteophyte itu adalah, kalau dilihat dari foto X-ray itu seperti ada tonjolan-tonjolan tulang di sekitar persendiannya. Kemudian kalau derajat 3, penyempitan sendinya lebih besar lagi, tapi masih tampak ada gambaran celah sendi. Jadi belum benar-benar habis celah sendinya ya. Dan disertai dengan osteophyte atau penonjolan tulang yang hampir di seluruh persendiannya muncul lebih banyak lagi. Kemudian mulai juga terjadi bony sclerosis kita sebut ya. Jadi osteoartritisnya sudah tidak hanya menipiskan permukaan sendi saja yang dilapisi oleh tulang rawan tadi, tapi sudah mulai mempengaruhi tulang yang ada di bawah dari tulang rawan tersebut. Kemudian derajat yang paling terakhir atau derajat 4 itu, jadi celah sendinya sudah benar-benar hilang. Jadi kalau kita lihat secara makroskopis, tulang rawannya sudah habis sekali. Jadi yang berartikulasi atau yang bertemu di persendian itu sudah bukan antara tulang rawan dengan tulang rawan lagi, tapi sudah tulang subchondral bone kita sebutkan ya. Jadi tulang rawannya sudah habis sekali. Jadi kita bisa lihat dari X-ray dengan istilah kissing bone kita sebut ya. Jadi tulang dan tulangnya sudah ketemu langsung tanpa ada suatu lapisan tulang rawan gitu. Oke. Nah, kalau lihat dari derajatnya berarti derajat 1, 2, 3, 4, 1 yang paling ringan, 4 itu yang paling berat. Nah, sebenarnya kita harapkan masyarakat atau pasien datang ke dokter itu tidak dalam tahap yang sudah berat gitu. Betul. Ya dok ya, sehingga deteksi dini yang seperti dokter Tian sampaikan tadi, bahwa kita penting untuk mengetahui gejala kita sedini mungkin, jangan mengabaikan keluhan yang ada di dalam tubuh kita gitu ya dok ya. Nah dokter, apa yang terjadi kalau kondisi ini kita biarkan dok? Jadi misalnya ada pasien keluhan nyeri, anggaplah di lutut yang paling sering dok ya. Jadi diabaikan, kemudian berlangsung lama, itu kira-kira apa yang terjadi ya kalau kita biarkan seperti ini? Oke, tentu saja kalau kita mengalami suatu osteoartritis, kemudian kita tidak melakukan suatu pengobatan yang disarankan oleh dokter yang menangani, tentu saja derajatnya ini akan meningkat. Apabila contohnya pasien datang dengan derajat 2 gitu misalnya, dia tidak melakukan pengobatan yang disarankan oleh dokter yang merawat, itu otomatis perlahan osteoartritisnya akan
berlanjut ke derajat yang lebih berat. Misalnya dari derajat 2 tadi menuju ke derajat 3 dan bisa bahkan sampai derajat akhir sampai 4 tadi. Dan itu pun kita tidak bisa memprediksi kapan derajat 2 akan menjadi derajat 3 atau dari derajat 2 bisa ke derajat 4, karena itu sangat dipengaruhi oleh faktor risiko yang dimiliki oleh masing-masing pasien. Misalnya ada pasien yang memiliki keadaan obesitas gitu, kemudian tidak melakukan pengobatan, masih melakukan aktivitas-aktivitas yang risikonya tinggi untuk memperberat osteoartritisnya, seperti masih sering mengangkat-angkat beban berat, kemudian sering naik turun tangga, itu bisa lebih cepat mengalami perburukan kondisi. Dari derajat 2 bisa langsung ke 3, bisa langsung 4, mungkin dalam hitungan 6 bulan atau sampai 1 tahun. Padahal kalau bisa ditangani dengan tepat, minimal kita bisa memperlambat perburukan kondisi tersebut, atau kita harapkan kondisinya tidak memburuk apabila ditangani dengan baik. Oke, jadi sebenarnya tadi itu juga kita kembali ke faktor risiko yang bisa dimiliki oleh pasien ya. Selain tadi usia tua yang memang sudah alamiahnya. Betul. Seperti itu, ternyata kita juga perlu mendeteksi ada tidaknya faktor risiko lain yang kita miliki ya, atau pasien miliki. Misalnya salah satunya dokter tadi bilang mungkin obesitas atau overweight ya, di mana itu bisa kita intervensi juga ya. Betul. Dari sejak dini. Nah memang yang kalau saya di poli penyakit dalam memang sering juga menemukan pasien-pasien osteoartritis itu memiliki komorbid lain ya dok ya. Jadi selain tadi overweight, obesitas, ternyata mereka juga ada misalnya diabetes, mereka juga ada hipertensi, mereka ada penyakit-penyakit lain penyerta yang mana itu sebenarnya juga harus diatasi ya. Betul. Sehingga optimalisasi pengobatan bisa lebih baik. Betul, ya dok ya. Nah oke, tadi kita udah bisa menangkap informasi, gejala bagaimana, deteksi dininya bagaimana, sebenarnya bagaimana cara supaya tidak derajatnya tidak semakin memberat gitu. Nah sekarang pendekatan pengobatannya seperti apa dokter? Oke. Kalau sekarang kita ngomongin pengobatan osteoartritis, tentu kita berangkatnya dari derajatnya dia tadi gitu ya. Kalau kita ngomongin derajat masih 1 atau ringan sekali, biasanya saya akan melakukan edukasi kepada pasien untuk menghindari aktivitas-aktivitas yang bisa memperberat kondisi osteoartritisnya tadi. Misalnya pasien ini tinggalnya di lantai 2 gitu misalnya ya, di mana dia setiap hari pasti akan membutuhkan naik turun tangga beberapa kali dalam sehari. Kalau misalnya seperti itu, saya sarankan agar dia bisa pindah tinggal di rumahnya di lantai 1, agar faktor risiko naik turun tangga tadi bisa kita hindari. Kemudian sering saya tanyakan apa hobinya gitu, misalnya apakah hobinya ternyata berolahraga yang high impact. Apabila memang dia jelaskan, oh saya hobinya lari dok gitu, jadi saya akan jelaskan, bapak sudah mengalami suatu osteoartritis, boleh berolahraga, tapi olahraganya yang kita modifikasi, olahraganya yang kita pilih yang non impact atau low impact gitu ya. Apa itu jenis olahraganya? Bisa seperti olahraga berenang, kemudian sepeda statis. Apabila ini dua olahraga ini sulit dilakukan, yang paling gampang saya sering suruh pasien untuk melakukan jalan santai saja ya, karena kalau jalan bukan berlari itu tidak akan memberikan impact yang besar pada sendi-sendi weight bearing tadi gitu misalnya. Kemudian selain modifikasi daily activity tadi, tentu kita biasanya sesuaikan apakah pasien mengalami nyeri yang memerlukan pemberian obat-obatan secara oral gitu misalnya. Kalau memang dibutuhkan, tentu saja akan saya resepkan, tapi tentu akan saya jelaskan ke pasien bahwa obat nyeri ini dikonsumsi bila ada keluhan saja. Jadi bukan suatu obat yang harus dikonsumsi setiap hari agar keluhannya sembuh gitu ya. Jadi pasien itu banyak yang salah mengartikan diberi obat itu dianggapnya harus habis agar sembuh sakitnya gitu. Saya harus selalu menjelaskan bahwa ada obat yang memang harus dikonsumsi sampai habis, ada obat yang dikonsumsi bila diperlukan saja. Kemudian kalau memang sudah derajatnya meningkat, kita temukan derajat kedua, biasanya saya akan kombinasikan dengan suatu injeksi lutut gitu ya. Apa yang diinjeksikan ke lutut biasanya di masyarakat itu seringnya menyebutnya dengan cairannya oli, cairan sendi atau olinya. Kalau memang sebenarnya kalau dari dunia medis isinya adalah lubricant agent yang berisi hyaluronic acid gitu ya, di mana memang fungsinya adalah untuk melubrikasi permukaan sendi agar resistensi atau friksi antara tulang-tulang di persendian itu bisa kita kurangi, dengan harapan itu tidak akan meningkatkan reaksi inflamasi yang terjadi di dalam cairan sendi dan juga akan mengurangi nyeri pada pasien tersebut. Itu biasanya saya lakukan pada derajat 2 dan 3. Tapi kalau sudah terjadi di derajat 4,
biasanya itu akan saya jelaskan bahwa ini dengan menggunakan obat-obatan, injeksi tidak akan menghilangkan nyerinya 100%. Pasti masih akan ada sisa-sisa rasa nyeri yang tidak bisa ditangani dengan obat-obatan saja, karena secara teori memang kalau sudah derajat 4 itu kerusakan persendiannya sudah luas, tidak bisa ditangani dengan obat dan perlu dilakukan suatu tindakan pembedahan. Apakah tindakan pembedahnya itu bisa dilakukan dengan minimal invasif, dengan hanya membersihkan cairan sendi biasanya. Apa yang terakhir adalah dilakukan pergantian sendi. Kalau di kita sebutnya total knee replacement, mungkin di masyarakat awam disebutnya dengan tindakan ganti sendi. Ganti sendi ya. Betul, betul. Oke. Nah dokter, tadi kan ada suntikan tuh dok ya, asam hyaluronat yang Betul. untuk jadi kalau kita bisa bayangkan itu sendi itu misalnya normalnya segini, pada yang derajat 2 atau 3 dia sudah mulai Betul, nyempit seperti ini ya menyempit. dokter ya. Nah kemudian diberikanlah suntikan asam hyaluronat kan Betul. gitu. Nah kira-kira itu berapa lama sebenarnya ya cairan yang disuntikan itu bisa bertahan di rongga itu dan bisa membuat pasien nyaman Oke. dokter nyerinya? Itu memang harus dilihat masing-masing antara satu pasien dengan pasien lainnya ya. Jadi kita tidak bisa generalisasikan berapa lama efek pemberian injeksi hyaluronic acid ini pada pasien, karena balik tadi ke faktor risiko yang dimiliki pasien kan berbeda-beda. Ada yang faktor risiko lebih tinggi, ada faktor risiko yang moderate, ada faktor risikonya rendah. Jadi secara umum kita menggunakan patokan 6-12 bulan setelah diinjeksikan itu. Ada yang lebih cepat dari itu, biasanya diakibatkan karena faktor risikonya dia memang lebih besar. Contohnya misalnya pasien mengalami obesitas, contohnya pasien yang suatu pekerjaannya yang tidak bisa dia hindari. Misalnya pasien itu adalah seorang kuli angkut gitu misalnya ya. Jadi kalau dia tidak bekerja memang dia tidak akan mendapatkan upah atau pemasukan. Jadi kondisi-kondisi pasien tersebut yang saya susah untuk menjelaskan bahwa inilah faktor risikonya yang harus dihindari, karena kalau dia tidak melakukan kegiatan tersebut dia tidak akan dapat penghasilan. Jadi di pasien-pasien yang seperti itu biasanya efek dari injeksi hyaluronic acid tadi bisa lebih cepat hilang daripada ya. pasien-pasien yang memiliki faktor risiko yang lebih rendah. Oke. Ya. Kemudian dokter, tadi kan dokter udah menyampaikan tentang pengobatan secara umum ya, artinya dari derajat yang ringan sampai derajat yang paling berat. Pertama dari modifikasi aktivitas sehari-harinya, kemudian bisa penyuntikan obat atau obat minum juga untuk mengurangi nyeri sampai di operasi gitu. Termasuk juga tadi dokter menyampaikan tentang olahraga. Betul. Tadi kan dokter ada menyampaikan high impact dan low impact. Pada prinsipnya yang high impact low impact itu artinya sejauh mana dia menyebabkan beban kepada sendi kita gitu kan dok ya. Dok. Jadi tadi dokter sampaikan untuk berenang dan sepeda statis itu adalah pilihan yang paling ideal. Betul. Karena ini ya tidak memberikan beban yang berat di sendi lutut ataupun pergelangan kaki kita. Betul. Gitu ya dok ya. Betul. Nah memang banyak sih di Polipnya ke dalam juga saya sering nanyakan apakah bapak ibu di rumah mempunyai sepeda statis atau tidak. Nah banyak memang kan yang tidak punya. Betul. Kemudian juga bisa berenang atau tidak, ternyata juga tidak semua bisa berenang. Betul. Gitu ya. Nah pilihannya tadi kan bisa jalan santai ya, karena kalau jalan cepat tekanannya tinggi juga. Betul. Ya, jadi kalau jalan santai tidak terlalu ya. Nah dokter, bisa nggak sebenarnya pasien itu melakukan olahraga misalnya hanya menggerakkan kaki saja dalam posisi tergantung, jadi itu untuk mengganti ngayuh sepeda gitu misalnya, karena banyak pasien juga yang bertanya seperti Betul. itu. Jadi benar sekali dokter Arya. Jadi banyak pasien yang bilang kalau untuk berenang dan sepeda statis mereka memiliki kendala. Antara satu, berenang kan kita harus menuju ke kolam renang atau ke pantai. Kemudian kalau sepeda statis tidak semua pasien memiliki sepeda statis. Jadi pilihan-pilihan olahraganya seperti tadi yang dokter Ari sudah sampaikan, bisa jalan santai atau kalau menggerakkan persendian dalam posisi duduk gitu misalnya, itu lebih ke arah untuk melatih range of motion dari lututnya gitu, dari sendinya gitu. Memang ini juga suatu faktor penting dalam penanganan osteoartritis, karena tadi ingat kita jelaskan di awal, keluhan pasien biasanya nyeri dan kaku. Jadi untuk mengobati kakunya ini kita harus melakukan latihan menggerakkan sendi yang kaku tadi. Misalnya kalau sendi lutut yang kaku, kita harus melatih menggerakkan sendi lutut itu semaksimal mungkin yang kita bisa. Apabila awalnya kaku, tentu saja harus memerlukan proses untuk mencapai gerakan sendi normal lagi. Jadi memang tidak boleh dipaksa
baru 1 kali latihan langsung harus kembali ke range of motion atau luas gerakan sendi yang normal gitu Mas. Jadi itu adalah suatu proses yang bisa dilakukan setiap hari, lebih sering dilakukan hasilnya akan lebih baik lagi untuk pasien untuk melatih gerakan sendinya. Tapi tentu saja itu tidak cukup untuk porsi olahraga pada pasien osteoartritis, karena yang tadi hanya melatih range of motion saja. Dia tidak akan bisa meningkatkan satu kebugaran fisik dari pasien secara umum. Kedua, dia tidak bisa memberikan peningkatan kekuatan dari otot-otot di sekitar lutut, karena kita tahu sendiri untuk menopang berat badan kita itu bukan hanya dari tulang dan sendi kita saja, ada faktor otot, ligamen, bantalan sendi yang berperan di dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Jadi yang bisa kita tingkatkan adalah meningkatkan massa otot di sekitar lutut agar menambah stabilitas dari lutut tadi, karena faktor penting yang bisa mengakibatkan perburukan kondisi osteoartritis ini adalah instability dari sendi kita. Jadi semakin tidak stabil sendi lutut kita, tulang-tulang di sekitar persendian itu dia ingin mencoba menstabilkan sendinya dengan cara menambah luas tulang yang ada di sekitar lutut tadi. Itu kenapa tadi pada saat dilakukan X-ray atau ronsen tampak ada tulang-tulang baru yang tumbuh. Itu sebenarnya adalah respon dari tubuh kita untuk mengurangi ketidakstabilan dari sendi. Tapi karena tumbuhnya tulang itu di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan struktur penting seperti kapsul sendi, pembuluh darah atau saraf di sekitar sendi, itu yang mengakibatkan terjadinya keluhan nyeri tadi. Makanya kita perlu meningkatkan kestabilan sendi untuk mengurangi gejala-gejala osteoartritis tadi. Jadi salah satu untuk upaya meningkatkan stabilitas sendi tadi itu dengan menggerakkan lutut, terutama yang paling sering, berarti menggerakkan lutut semaksimal mungkin. Betul. Yang bisa gitu ya, semampunya berapa gitu, dan mungkin bertahap akan mencapai lebih maksimal lagi gitu ya semakin harinya. Oke. Mungkin ini juga salah satu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh pasien, bisakah kondisi ini sembuh sempurna? Jadi memang pertanyaan ini sering sekali ditanyakan oleh pasien-pasien saya ya, apakah osteoartritis atau pengapuran sendi ini bisa sembuh dokter? Saya menjelaskan kepada pasien memang suatu pengapuran sendi ini berbeda dengan kondisi penyakit, misalnya demam berdarah gitu, saya contohkan yang mungkin masyarakat banyak tahu gitu ya. Jadi kalau demam berdarah, kita mengalami suatu kondisi gejala demam berdarah, apabila kita melakukan pengobatan yang baik, demam berdarahnya akan sembuh, kita bisa kembali ke kondisi tubuh sebelum terkena demam berdarah gitu ya. Yang perlu dibedakan pada pengapuran sendi ini, di sini pengapuran sendi ini dia merusak suatu tulang rawan yang ada di persendian kita, di mana tulang rawan ini secara histologi memang dia tidak memiliki daya regenerasi yang baik gitu ya. Jadi sekali dia mengalami kerusakan, regenerasinya tidak akan kembali dengan sempurna gitu ya. Maka dari itu saya selalu menjelaskan ke pasien memang penyakit ini tidak bisa sembuh dengan sempurna, karena memang sifat tulang rawan seperti yang tadi saya jelaskan itu. Tapi kita bisa menangani keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien, gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien, dan kita berharap dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan pain free, jadi tanpa mengalami suatu keluhan nyeri sama sekali. Berapapun derajatnya, kita memiliki suatu upaya-upaya untuk membantu pasien agar dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ada keluhan nyeri. Itu dokter. Oke Dok Tian, pain free itu penting sekali ya. Bahkan mungkin di banyak kasus rata-rata kan kita menginginkan pasien kita tidak ada nyeri, karena kalau ada nyeri itu membuat rasa tidak nyaman, membuat aktivitas juga menjadi terhambat ya. Jadi penting sekali memang untuk di pain free tadi ya, sejauh mana pasien osteoartritis bisa tidak merasakan nyeri sehingga mereka bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya. Oke. Dokter Tian, dari tadi ya pertanyaan pertama, pengertiannya, kemudian faktor resiko, kira-kira deteksi dini seperti apa, pengobatan seperti apa, sepertinya kita sudah banyak mendapatkan informasi. Kira-kira dari Dokter Tian ada yang ingin ditambahkan lagi nggak? Apa ada pesan kepada masyarakat tentang osteoartritis ini atau yang lain bisa Dokter? Jadi saya ingin berpesan kepada masyarakat, janganlah takut untuk memeriksakan kondisi-kondisi yang kita rasakan agar mendapatkan penanganan yang lebih cepat dan lebih tepat.
agar nanti tidak mendapatkan kondisi yang sudah terlambat untuk ditangani dan harus ditangani dengan tindakan yang lebih berat. Misalnya harusnya kalau datang lebih awal kita bisa tangani dengan obat-obatan saja, tapi kalau tidak ingin memeriksakan diri sejak awal, nanti kondisi osteoartritis yang dialami sudah mencapai derajat yang paling berat, di mana tentu saja seperti tadi penjelasan kita berdua adalah dia sudah memerlukan suatu tindakan pembedahan untuk menangani nyerinya, karena dengan obat-obatan, dengan injeksi saja tidak akan cukup untuk membuat pasien dalam kondisi pain free seperti tadi. Jadi saran saya jangan takut melakukan pemeriksaan ke dokter, karena dalam bidang saya di ortopedi dan traumatologi, tidak semua kasus itu harus mendapatkan penanganan secara operasi. Jadi banyak pasien yang takut ke dokter ortopedi itu karena takut akan dioperasi. Padahal itu semua ada indikasinya kapan memang harus dilakukan tindakan operasi, kapan memang masih bisa ditangani dengan obat-obatan, dengan fisioterapi, dengan perubahan aktivitas sehari-hari dan mengurangi faktor-faktor risiko yang memang didapatkan pada pasien-pasien tersebut. Oke Dokter Tian, terima kasih banyak atas informasinya, sangat lengkap. Semoga Bapak Ibu teman-teman di rumah bisa mendapatkan manfaat dari informasi yang Dokter Tian bagikan tadi. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara bincang-bincang kesehatan lain dengan topik yang berbeda ya. Terima kasih banyak Dok. Sama-sama Dokter Ari. Oke. Bapak Ibu teman-teman di rumah, tadi kita sudah banyak sekali mendapatkan informasi dari Dokter Tian tentang osteoartritis. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu jangan segan-segan untuk memeriksakan diri sedini mungkin, seawal mungkin jika mengalami keluhan. Khususnya dalam osteoartritis ini jika Bapak Ibu mengalami nyeri sendi atau kaku sendi, sehingga kita bisa mendeteksi lebih awal dan penanganannya juga bisa lebih awal, sehingga kita tidak sampai pada stadium lanjut dari osteoartritis ini yang membutuhkan pembedahan. Mungkin segitu dulu dari saya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Semoga acara kita ini selalu bermanfaat. Terima kasih, salam sehat.